Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan mulai acara kita malam hari ini. Mari kita akan bersama-sama sebelum memulai acara kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kembali kami bisa berkumpul di Zoom ini untuk bisa mengikuti perbincangan kami malam hari ini. Biarlah Tuhan tolong setiap apa yang akan kami bicarakan dan juga contoh Haryono yang akan menyampaikan materi. Biarlah Tuhan setiap materi yang disampaikan menolong kami dan membekali setiap kami di dalam pelayanan dan kehidupan kami. Kami serahkan waktu malam hari ini dan perbincangan kami, bahkan diskusi kami, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan semua, kita akan memulai acara kita malam hari ini dan akan dipimpin oleh Contoh Haryono. Kita akan berbicara tentang kita akan bersama-sama berbincang-bincang tentang materi kita bersama dengan Contoh Haryono. Contoh Haryono sebagai pembina GWC di Medan, di Sumatera Utara secara khusus. Kita akan dibekali di dalam materi kita hari ini. Mari selamat bergabung untuk Bapak Hengkigo, untuk Coach Isyung, dan juga Nur Yani dari Jakarta, dan rekan-rekan semua. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk Contoh Haryono bisa menyampaikan materi. Jika ada pertanyaan nanti setelah penyampaian materi bisa bisa raise hand atau bisa via chat dan kita sama-sama diskusi untuk materi kita malam hari ini. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk Contoh Haryono. Oke, baik, penginjil Desi, saya akan mencoba tidak akan panjang-panjang lama-lama. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Ini sudah mau detik-detik kita menjelang memasuki Natal dan perbincangan kita juga akan seputar di sana dan kita akan mengambil bagian yang sisi yang lebih berbeda daripada yang sering kita dengarkan di gereja, ya. Nah, saya akan mencoba share screen. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, suara saya kedengaran ya. Nah, pada malam hari ini tema kita akan berbicara tentang manusia pincang. Apa hubungannya manusia pincang dengan GWC Christmas Series? Apa hubungannya pincang dengan Natal? Ada. Ya, ada hubungannya pincang dengan Natal, tapi bukan di Natalnya, bukan kita merayakan pincang dengan merayakan Natal dengan kepincangan, no. Tapi kita akan melihat sesuatu hal yang terjadi jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ya, di awal minggu bulan 12 ini kita akan melihat jauh sesuatu yang terjadi behind the story. Behind the story dari kelahiran Tuhan Yesus yang sudah direncanakan Allah kepada seluruh umat manusia. Baik, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudara, silakan slide selanjutnya. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ini bagian yang sudah sering kita dengar. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak antara para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat 15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab,
Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambil dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada satu quotes yang bagus yang saya temukan. Quotes itu berbunyi demikian. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari usia. Sekali lagi, kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari usia, akan tetapi juga dari bagaimana ia menyikapi segala sesuatu dengan bijak. Saya balikkan, kalau engkau mau menjadi seorang yang dewasa, maka engkau harus menyikapi hal-hal yang terjadi dalam hidupmu dengan bijaksana. Itu maksudnya. Itu yang akan kita bahas dari pembahasan kita tentang manusia pincang. Manusia pincang tidak akan ngomong tentang yang lain, tapi akan saya soroti dari dua orang ini, dua pemuda ini, yaitu Hofni dan Pinehas. Gambarnya lucu, tapi sebenarnya gambar ini merupakan lambang dari keserakahan, kecongkakan, dan kemunafikan mereka dengan tubuh pakaian berjubah imam, tetapi mereka tidak melakukan tugas mereka sebagai seorang imam. Saya akan membawa kita membuka satu persatu yang penting. Poin-poin penting yang akan saya ulas sehingga membawa kita kembali mengerti tentang kata pincang. 1 Samuel 2 ayat 12. Ini yang penting. Adapun anak-anak lelaki Eli, Hana, Elkana punya anak, tapi Eli juga punya. Eli adalah orang dursilah. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita selidiki kata asli, dursilah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah worthless. Dicari dalam bahasa Ibrani, worthless, dursila, itu adalah katanya Belial. Kalau saya menyebut kata Belial, maka kita akan teringat dengan satu jenis ya, mungkin, atau satu iblis yang dijuluki dengan kata Belial. Akar katanya sama ya. Akar kata yang dipakai untuk menunjukkan iblis Belial dengan kata dursila itu sama, yaitu Bel El Yaal. Yang kita terjemahkan dengan lengkap Belial itu adalah korup, destruktif, menghancurkan, evil, kejahatan, ungodly, man khususnya, dan weak. Itu sama. Sedangkan kata mengindahkan itu dari kata yada. Kata yada pertama kali muncul di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Kejadian. Yada. Bahasa asli yada itu diterjemahkan dengan kata to know, correctly, confirm by seeing, to make to be, make self known, atau yang paling penting adalah be learned. Jadi kalau kita mau menerjemahkan kata-katanya dengan sangat sempurna dari 1 Samuel 2 ayat 12, harusnya anak laki-laki, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang yang sangat destruktif, jahat, dan korup. Mereka tidak mengetahui dengan melihat dan mengenal dengan belajar. Itu dia. Itu seharusnya kata yang pantas dicantumkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 untuk menjelaskan betapa worthless, betapa dursilanya, betapa tidak bergunanya, betapa sangat tidak layaknya, betapa jahatnya anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Destruktif, jahat, korup,
dan tidak mau belajar dari penglihatan, tidak mau diajar, tidak mau mengoreksi dirinya sendiri, tidak mau dikonfirmasi. Bagi saya adalah konfirmasi dari orang tuanya, ayahnya, sang imam itu sendiri, papanya. Jadi inilah yang saya katakan sebagai dursilanya dari anak-anak Imam Eli. Fakta menunjukkan bahwa, Bapak Ibu Saudara-saudara, adapun anak-anak Imam Eli tadi sudah saya sampaikan lebih, yang ini sudah, next selanjutnya. Nah, mengindahkan kata yada itu bisa masuk ke dalam satu bagian, yaitu pengetahuan. Mereka tidak mengetahui tentang Tuhan. Mengetahui harus disambungkan dengan kata discover, have respect. Ini tidak boleh tidak. Jadi yada bentuknya verb, kata kerja, terus menerus, bukan kata past, bukan future, tapi verb. Jadi mengindahkan adalah sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita mengerti, sesuatu yang kita ingin untuk kita kenali terus-menerus senantiasa, tidak pernah berhenti. Itu yang menunjukkan kata verb, kata kerja yang tidak pernah berhenti. Selanjutnya, 1 Samuel 2 ayat 17. Ini dia yang saya akan menyaring beberapa bahasa-bahasa terjemahan. Nah, jadi menurut Shelbyr Translation mengatakan dengan sangat jelas, jadi sangatlah besar dosa pemuda-pemuda itu di hadapan Allah karena mereka menista persembahan yang diperintahkan Allah. Bahasa Indonesia sehari-hari meremehkan persembahan kurban. AVB menerjemahkan memandang rendah. Jadi lihat, dosa dari pemuda-pemuda itu terlalu sangat fatal. Fatal sekali. Kata dursila itu muncul menjadi penistaan, meremehkan, memandang rendah, dan apa itu? Sesuatu yang diperintahkan Tuhan lagi. Mungkin kalau diperintahkan bapaknya, diperintahkan siapa, yang imam yang lain, mungkin itu masih kita bisa mengerti. Tapi ini langsung perintah Tuhan, itu dianggap rendah, diremehkan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka ada garpu, tiga garpu yang kepalanya ada 3 dicucukkan ke dalam kuali, apapun yang terambil jadi milik mereka. Bahkan yang belum dibakar. Nah, kurban bakaran itu asapnya akan naik di hadapan Tuhan. Belum dikurbankan pun mereka sudah ambil yang mentahnya. Nah, yang lebih parah lagi, 1 Samuel 2 ayat 22 mengatakan bahwa maka Eli sudah terlalu tua, maka kedengaranlah kabar kepadanya akan segala perbuatan kedua anak laki-laki pada segenap orang Israel. Dan lagi mereka itu berbaring juga dengan segala perempuan yang datang berkerumun pada pintu kemah perhimpunan. Bapak Ibu, di sini sangat jelas kita melihat bahwa mereka tidur dengan perempuan, bukan perempuan yang biasa, tapi perempuan yang melayani di pintu kemah perhimpunan, di pintu, dulu nggak ada bait Allah ya, dulu masih namanya kemah bait Allah, bentuk kemah itu, di pintu kemah, di pintu bait Allah. Mereka adalah pelayan Tuhan. Dia tidur dengan pelayan Tuhan. Begitu dursilanya, begitu bejatnya, begitu jahatnya anak-anak Imam Eli yang sangat-sangat tidak terpuji. Itu satu hal yang keterlaluan. Itu satu hal yang sangat
menganggap bahwa bapaknya nggak dihargai sebagai imam, Tuhan sendiri juga tidak dihargai sampai dia berbuat seperti itu. Nah, 1 Samuel 2 ayat 24 menuliskan bahwa kembali, janganlah begitu anak-anakku, kata Imam Eli. Bukan kabar baik yang kudengar bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Lebih parahnya lagi, terjemahan baru menuliskan, gara-gara mereka, umat Tuhan melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena imam itu adalah contoh. Imam itu adalah sampel daripada pribadi Tuhan. Saudara-saudara, apa, siapa, bagaimana pendetamu, maka itulah yang akan engkau contoh dalam hidupmu. Langsung maupun tidak langsung. Cepat maupun lamban. Itu pasti. Jadi ketika umat Tuhan melakukan pelanggaran, Imam Eli mengatakan bahwa itu kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebenarnya tugas dari imam itu banyak. Tapi yang saya ringkaskan menjadi bagian kecil, mempersembahkan korban dari umat kepada Tuhan. Itu tiap minggu, korban mingguan, ada namanya korban penghapus dosa, ada namanya korban Paskah, dan lain sebagainya. Itu tugasnya imam. Melakukan ritual di kemah suci setiap hari, berdoa. Mengadakan pendamaian bagi orang berdosa. Bapak Ibu yang pernah melihat YouTube saya tentang Tumim dan Turim dan Ketumim yang ada, silakan dilihat. Itu di sana ada di sana ada dijelaskan bagaimana ritual imam di kemah suci dan ritual pendamaian bagi orang berdosa di kemah suci. Kemudian menyampaikan doa berkat bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa Israel. Ini tugas imam. Jadi di atas-atas tadi itu bukan tugas seorang imam. Itu sangat-sangat mengecewakan bapaknya sebagai imam. Sangat-sangat mengecewakan, mempermalukan Tuhan. Sebenarnya, ketika seorang imam, ketika seorang pendeta, ketika seorang hamba Tuhan yang lari. Ada yang lari? Nah, seharusnya pendeta, hamba Tuhan, pendeta apalagi yang menaungi satu jemaat begitu, dia adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan tugas Tuhan. Kalau dia saja tidak menjadikan hidupnya sebagai pribadi yang mewakili Tuhan, maka jemaat, konteksnya ini adalah umat Tuhan Israel, juga akan ikut-ikutan, lama-kelamaan. Dosa itu akan menular. Mereka akan bilang, pendeta di gereja saya aja bisa seperti ini. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya nggak boleh? Berarti boleh toh? Imam aja bisa mengambil makanan yang belum dipersembahkan. Berarti saya boleh dong mengambil makanan, ataupun saya tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, boleh dong. Persembahan saya aja diambil sama imam, yang seharusnya dibakar dulu baru diambil, belum bakar diambil, berarti boleh dong. Melegalkan sesuatu yang salah. Mungkin umat Tuhan pada saat itu masih nggak ngerti, karena hanya suku Lewi yang menjadi imam, yang menjadi tugas untuk menjadi wakil Tuhan. Tapi kenyataannya mereka gagal. Sampai detik ini ya, sampai masa ini mereka gagal. Kemudian sejarah mencatat ketika
Israel, nah ini penting untuk kita ketahui bersama. Israel itu punya 12 suku. Ketika dibagi 12 suku, tanah-tanah di Israel itu dibagi 11. Ada satu suku yang tidak dapat tanah. Suku itu bernama suku Lewi. Oke. Ada suku Yehuda, Absalom, Naftali, Gad, Asyar, Ben, semua dapat tanah. Suku Lewi nggak ada. Suku Lewi ini digariskan, ditetapkan oleh Tuhan menjadi imam. Di setiap suku-suku harus ada satu imam atau sekelompok Lewi. Di setiap suku Ben ada Lewi. Di setiap Naftali ada Lewi. Di setiap Gad ada Lewi. Di setiap Asher ada Lewi. Karena di setiap suku itu mereka harus mempersembahkan korban melalui Lewi. Hanya melalui Lewi. Lewi melahirkan Lewi. Lewi melahirkan Lewi. Lewi itu pada awalnya adalah menurut silsilah. Bapaknya Lewi, anaknya Lewi. Cucunya Lewi, cicitnya Lewi, terus ke bawah Lewi. Itu tidak dapat diganggu-gugat. Tapi ketika di masa imam terakhir, tidak ada lagi dari orang Lewi. Dan di sini terlihat satu kepincangan. Nanti kita bahas kepincangannya. Selesai. Malah yang muncul itu bukan dari suku Lewi, tapi dari Efraim. Samuel itu bukan dari orang Lewi. Dia dari Efraim. Samuel. El artinya Allah, Elohim. El artinya Allah. Samu artinya mendengar. Samuel mendengar Allah. Dia dari Efraim. Bagaimana bisa? Kok Tuhan berubah sih? Kan ditetapkan dari suku Lewi. Imam Eli dari suku Lewi. Anaknya nggak harus jadi imam. Kok berubah? Dan selesai. Suku Lewi selesai. Nggak boleh lagi dari suku Lewi menjadi imam. Berpindah ke Efraim. Dan ini adalah Nabi Samuel dari suku Efraim. Itu yang terjadi. Nah, di suku Lewi terakhir terjadi kepincangan rohani. Kita lihat gambar selanjutnya. Kalau kita berjalan, kita pasti menggunakan kaki. Tidak mungkin orang berjalan tidak dengan kaki. Pasti, normally. Perjalanan kehidupan juga harus dengan kaki. Kedua kaki. Kaki yang pertama saya sebut sebagai kaki fisik. Kaki yang kedua disebut sebagai kaki spiritual. Dua kaki ini harus saling menunjang satu dengan yang lain agar kehidupan kita baik secara fisik maupun secara spiritual berjalan dengan oke. Tapi ketika di dalam kehidupan Hofni dan Pinehas, kedua kaki ini terjadi kepincangan. Secara fisik mereka bertumbuh sebagai syarat seorang syarat bagi seorang imam itu boleh oke. Baik, fisik. Tapi secara spiritual mereka pincang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kalau mau dibilang, bagi saya pribadi, saya melihat fisik mereka pun seakan-akan fisik yang seperti tadi, yang pertama saya katakan, kedewasaan tidak dilihat dari usia. Tapi ketika kita menghadapi masalah, problemnya, bagaimana kita bijaksana. Fisik boleh bertambah, tapi spiritual mereka masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Bandingkan dengan ayat ke-26 di 1 Samuel, kitab Samuel untuk menggambarkan Samuel itu ditulis Samuel yang muda. Lihat baik-baik perbandingannya ya. Saya coba membawa perbandingan. Kaki secara fisik mereka bertumbuh, tapi secara spiritual Hofni dan Pinehas gagal. Tapi lihat Samuel, secara fisik dia belum bertumbuh. Samuel yang muda itu
semakin besar, semakin disukai. Secara spiritual dia sudah bertumbuh, tapi dia masih muda. Ini berbanding terbalik antara Samuel dengan Hofni dan Pinehas. Satu, Hofni dan Pinehas kakinya, fisiknya bagus, baik, tapi spiritualnya pincang. Sedangkan Samuel, dia masih muda dan mungkin belum layak jadi seorang imam karena dia belum belajar. Dia mungkin belum diserahkan kepada Eli untuk diajar, tapi secara spiritual dia sudah baik. Ini dua hal yang kontradiksi, yang bertolak belakang seperti dua kutub. Tapi Tuhan punya rencana di atas itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih anak Imam Eli begitu bebal, begitu jahat, begitu dursila? Yang pertama, banyak tidak disebutkan dengan jelas. Tapi beberapa teolog mengatakan dan beberapa komentari menyebutkan bahwa pendidikan sejak dini dari awal. Saya ingin merefer, silakan coba dilihat video YouTube ketika kita berbincang dengan Dr. Herianto di bagian pendidikan. Dr. Herianto mengatakan, kalau kita lihat anak-anak yang biasanya cukup tidak bisa diatur dalam gereja, survei membuktikan bahwa itu adalah anak hamba Tuhan dan anak majelis. Pendidikan sejak dini tidak begitu baik, bahkan kurang. Imam Eli kurang mengajari mereka. Yang kedua, kebiasaan. Imam Eli membiasakan mereka. Kalau sampai mereka sudah begitu besar dan masih mencucukkan garpu itu ke dalam tempat masak, bahkan tempat pembakaran, itu sudah kebiasaan. Dari kecil mungkin ragu-ragu, takut dimarahi. Orang tuanya biarkan. Tapi lama-kelamaan, orang tua nggak masalah tuh. Akhirnya dihajar semua. Yang ketiga, bebal. Tidak dapat. Eli tadi sudah bilang. Ketika dia tahu permasalahan. Tapi anak-anaknya no comment. Gitu-gitu aja. Tahu akhir hidup Imam Eli kan jatuh, belakangnya terjatuh dan terpatah begitu ya istilahnya. Tapi inilah kepincangan rohani yang dialami oleh Hofni dan Pinehas. Kepincangan rohani yang dialami oleh semua orang Kristen. Semua orang Kristen. Di satu sisi, siapapun mungkin mengaku dia rajin ke gereja, dia ikut PA, dia ikut pembinaan, dia ikut doa, semua secara fisik dia hadir di gereja, dia ikut ini, ikut itu, dia misionaris, dia melakukan everything dia lakukan. Tapi sebenarnya secara spiritual dia belum dewasa, bahkan sudah pincang. Coba kita koreksi secara personal dalam diri kita. Pribadi lepas pribadi. Kita terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan gereja sampai lupa bahwa spiritual kita lebih penting daripada kaki fisik. Seimbang, paling maksimal adalah seimbang. Tidak boleh berat sebelah, spiritual lebih panjang, fisik tidak panjang, jadi orang yang sok tahu firman Tuhan. Paling hebat, paling mengerti hamba Tuhan pun kalah. Betul dia tahu. Tapi kalau fisik tinggi, baik, spiritual juga amburadul, ya seperti Hofni dan Pinehas. Seperti kita semua, kita mau tidak mau, kita harus akui kita adalah Hofni dan Pinehas. Sekali lagi, mau tidak mau, kita harus akui kita adalah Hofni dan Pinehas di zaman sekarang. Terlalu pincang. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus berani jujur bahwa itulah kita. Itulah saya dan saudara. Jangan pernah melihat Allah dengan cara pandang yang linear, Bapak Ibu. Tadi sudah saya katakan, Lewi. Emang lu kira Lewi semua jadi imam? Jangan pandang linear. Tuhan stop di Lewi, muncullah Samuel dari Efraim.
Bagaimana bisa? Bisa. Jangan pandang Tuhan dari cara linear. Yang kedua adalah Allah berdaulat atas hidup seluruh ciptaannya. Kita akan protes dengan Tuhan. Tapi kan Lewi dong, dia udah nggak dapat tanah, dia udah begini, udah begitu. Kok Lewi nggak dapat jatah jadi imam? Jangan komplain kepada Tuhan. Dia Allah yang berdaulat. His sovereignty of all His creature. Kedaulatan Allah atas segala ciptaannya. Dan yang ketiga, yang penting adalah jangan mendahului Tuhan atas segala hal. Nggak usah deh. Nggak usah mendahului Tuhan. Dia lebih tahu daripada kita semua. Dia lebih mengerti, dia lebih paham, dia lebih menyadari, dia lebih membuat kita lebih hidup di dalam jalannya sendiri. Jalani saja, ikuti perintahnya. Jangan linear. Allah terus akan tetap berdaulat dalam hidup kita. Hidup kita gak akan pincang. Yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk ke diskusi. Yang terakhir, religion is belief in someone else's experience. Religion adalah sebuah kepercayaan dari pengalaman orang lain. Tapi spiritualitas adalah mempunyai terus-menerus, memiliki yang terus-menerus, verb having your own experience, pengalamanmu sendiri. Sekarang yang mau pertanyaan kita mau religion yang terus naik, atau spiritualitas kita? Saya rindu kita semua memiliki konsep religion dengan pengalaman orang kita mengenal Tuhan, tapi yang lebih penting adalah kita punya spiritualitas dengan cara terus-menerus tetap memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya tekankan, HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang sama sekali tidak boleh hilang. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang akan menunjukkan kualitas spiritualitas setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebentar lagi kita menjelang Natal. Sebentar lagi kita akan menjelang untuk mengingat kembali kelahiran Tuhan, karya daripada keselamatan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan merayakan, dengan mengingat, dengan membuat perayaan spektakuler akan Natal itu, oke lah, ini pandemi nggak bisa ya. Apakah itu membuat spiritualitas kita semakin hari semakin baik? Ingat, spiritualitas kita adalah berbicara tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang kita lihat dari orang lain. Itu religion. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara, sahabat yang terkasih, milikilah spiritualitas yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin step higher than before. Seperti kita menaiki anak tangga, naik anak tangga. Satu hari satu. Semakin hari maka akan semakin tinggi. Itu kerinduan saya, kerinduan kita semua. Growth with Christ Ministry dibuat, diciptakan, dikreasikan. Ada untuk membuat kita terus growth, membangun, terbangun bersama dengan Tuhan, senantiasa. Dengan cara apa saja? Semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin men-sharingkan program Growth with Christ Ministry tidak serta-merta akan ngomong tentang firman Tuhan saja. Kita sudah saksikan melalui banyak YouTube yang sudah kita buat, perbincangan dalam bincang iman. Kita tidak setiap hari ngobrol tentang firman Tuhan. Kita ngobrol tentang kesetaraan gender. Kita ngomong tentang pemerintahan 2 minggu yang lalu. Kita ngomong tentang kedokteran. Kita ngomong tentang kesehatan. Semua kita ngomongkan. Karena Growth with Christ Ministry tidak bisa dari satu pihak versi firman Tuhan saja.
bagus. Tapi kita harus melihat dari perspektif yang lebih luas, lebih besar, lebih komprehensif. Sehingga kembali tidak pincang sebelah. Spiritualitas hebat, hebat, hebat. Tetapi hidupnya not like human. Alkitab dijadikan sebagai alat legalistik ya dan tidak. Tidak menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya. Tidak. God with Christ Ministry ini membawa kita untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih besar, lebih luas, dan dengan paradigma-paradigma yang lebih berbeda lagi. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tahun depan kita akan men-create satu acara yang lebih mungkin bagi orang melihat aneh. Kok God with Christ Ministry dengan tema-tema yang aneh begitu ya? Tapi nggak apa-apa. Orang Kristen harus melihat sesuatu yang aneh dari perspektif firman Tuhan. Harus melihat sesuatu yang berbeda dari perspektif firman Tuhan. Pajak, negara, pemerintahan, FPI, dan lain sebagainya. Kita bahas di sini. Kerinduan kita tetap satu. Kaki kita tidak pincang sebelah. Fisik bertumbuh, spiritualitas kita bertumbuh. Baik, itu saja dari saya untuk materi pada malam hari ini. Tidak banyak, tidak panjang lebar. Karena mulai malam hari ini sampai minggu ketiga kita akan banyak berdiskusi. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya meminta penginjil Desi Friska untuk boleh memimpin dalam diskusi. Kami persilakan. Silakan kami kembalikan kepada penginjil Desi Friska. Ya, terima kasih untuk Cuantau Haryono. Ya, di sini ada yang mau bertanya, ada yang raise hand, Bapak Boston Sinaga. Jika mau bertanya, silahkan Pak. Silakan Pak Boston. Ya, terima kasih buat Bapak pada malam hari ini. Ini topiknya sangat menarik ya Pak. Menurut saya sangat menarik. Temanya yaitu manusia pincang. Jadi sebelumnya kan Pak saya mendapatkan intinya bahwa saya mau menarik kesimpulan bahwasannya zaman kekurangan spiritualitas. Jadi yang menjadi karena gini Pak ya. Jadi saya bisa menambah sedikit aja Pak. Saya menambah sedikit. Hanya 2 menit saja Pak ya menambah sedikit. Jadi kalau saya perhatikan bahwa manusia pincang. Tapi Bapak menyinggung tadi tentang fisik, tentang kaki fisik dan juga kaki spiritualitas. Jadi itu saya menarik. Jadi saya mau masuk ke dalam dunia perjanjian lama. Jadi kalau dalam dunia perjanjian lama itu yaitu di mana bahwa ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka sudah tidak lagi bersih, tetapi sudah cacat, sudah tidak lagi utuh seutuhnya. Nah, itu kan sudah termasuk manusia pincang ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, yaitu mulai dari Adam dan Hawa. Sampai sekarang pun manusia itu masih diguluti, masih dipantau, diawasi oleh dosa itu sendiri. Itu termasuk manusia pincang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bisa saya sangkut pautkan dengan disabilitas. Nah, itu kan disabilitas itu kan orang-orang yang cacat, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan. Nah, jadi kalau dalam dunia perjanjian lama juga, di mana bahwasanya kalau sudah dapat disabilitas itu, atau bisa kita tarik satu contoh seperti kakaknya si Musa, dia mendapatkan penyakit kusta, berarti itu sudah termasuk orang yang manusia pincang, sudah dikutuk, sudah dapat hukuman. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak tentang manusia pincang. Nah,
bagaimana respon gereja atau bagaimana respon gereja ataupun hamba Tuhan atau pendeta ketika kita berbicara mengenai manusia pincang? Apakah itu masih dalam teori saja tuh? Kenapa saya melihat, Pak, hanya sedikit praktiknya saja ketika kita berbicara mengenai manusia pincang. Justru gereja nyaman dengan tradisi zaman dulu, dengan liturgi zaman dulu. Kenapa gereja tidak mau ibaratnya Pak, langsung mengambil satu kesimpulan, kita harus merangkul manusia pincang karena mereka juga citra Allah, sama seperti tulisannya Profesor Jas Aritona Profesor Jas Aritona bukunya dalam bukunya mereka juga citra Allah. Nah, saya menyimpulkan dari bukunya Profesor Jas Aritona mengenai tentang mereka juga citra Allah. Dia mengatakan bahwa mereka juga kepingin hidup, mereka juga itu adalah masih dipelihara oleh Allah. Nah, kenapa gereja menutup diri dengan manusia pincang ataupun terpinggirkan, termajinalkan? Hanya itu saja, Pak, pertanyaan saya. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Oke, saya langsung menjawab ya. Begini, saya agak sedikit kurang memahami pertanyaan karena ini sudah terbagi dua. Pertanyaan pertama membahas soal, saya akan menjawab dua pertanyaan ini. Ini sebenarnya dua pertanyaannya, ini dua. Saya akan mencoba. Pertanyaan pertama ngomong soal manusia pincang kemudian berdosa itu sudah ada. Iya, betul. Sejak Adam dan Hawa sudah pincang. Ya, benar sekali. Tapi jangan lupa, ketika Kristus datang, sebelum Kristus datang, Allah sudah punya rencana menyelamatkan sang pincang-pincang tanda kutip rohani itu. Dengan apa? Tuhan berikan hukum Taurat. Supaya manusia tidak binasa. Toh gagal juga. Tuhan berikan nabi, Tuhan berikan imam, Tuhan berikan raja, gagal semua. Jadi kepincangan itu terus. Sampai titik puncaknya adalah Tuhan memberikan pribadinya sendiri, yaitu Kristus, untuk memperbaharui kepincangan itu menjadi normal kembali. Meskipun kita tahu sekarang banyak yang menolak, it's okay. Istilahnya Tuhan sudah tawarkan itu. Ini loh saya kasih. Kamu secara rohani pincang? Oke. Ini saya tawarkan itu. Ini yang saya maksud dengan materi hari ini, kepincangan rohani. Sangat beda jauh dengan kepincangan secara fisik atau disabilitas yang tadi Bapak Boston sampaikan, itu jauh berbeda. Spiritualitas pincang adalah ketidakmampuan manusia secara spiritualitas bertumbuh di hadapan Tuhan. Ke gereja semua bisa, tapi spiritualitas ketika dia mengalami Tuhan tidak bertumbuh. Bahkan hubungan pribadi dia berpengalaman dengan Tuhan sangat kurang sekali. Itu bagi saya maksud pembahasan saya pada malam hari ini. Itu mungkin jawaban saya yang pertama. Jawaban saya yang kedua tentang bagaimana kita masuk ke eklesiologi ya. Bagaimana kenapa gereja begini banyak orang yang pincang, yang disabilitas segala macam. Ya, saya mungkin tidak akan masuk ke ranah panjang lebar tentang disabilitas karena ada teman saya yang benar-benar pakar membahas tentang disabilitas. Tapi yang saya mau katakan begini, memang ada beberapa gereja yang sudah kita akui sudah memberikan sarana untuk penyandang disabilitas untuk masuk beribadah. Misalnya memberikan bahasa, dia tidak bisa mendengar, ya, tunarungu, tapi dia bisa melihat. Sudah diberikan bacaan-bacaan melalui bahasa begitu. Sudah ada. Yang tidak bisa berjalan, ada tempat di mana mereka bisa masuk, nggak perlu naik tangga. Ada yang pakai lift lagi. Jadi itu sudah sebenarnya. Itu bukan di ranah saya membahas tentang eklesiologi dan bagaimana praktika eklesiologi, bukan di sana. Tapi intinya kalau saya mau tekan bahwa spiritualitas kita harus bertumbuh,
Jangan lagi pincang, karena kepincangan rohani itu menyebabkan kita jauh sekali dengan Allah. Saya rasa itu saja, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih untuk contoh Haryono. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya. Bisa secara langsung raise hand atau bisa juga menuliskan di chat. Ya, Bapak Pendeta Cliff Soleman, saya persilahkan Bapak. Halo, Mbok Su Cliff, apa kabar? Ya, halo. Waduh, shalom Mbok Su. Luar biasa, terima kasih Senior saya, pendeta senior saya, hebat. Ya. Nah, ini Pak, bagus sekali tadi saya dengarkan disinggung ya. Kadangkala anak pendeta sama anak majelis bisa masalah ya. Tapi apakah ada memang Pak Haryono menemukan survei memang berapa persen anak pendeta sama majelis bermasalah? Oh, itu iya. Pertanyaan kedua, nah lalu bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Apa yang harus dilakukan mungkin para hamba Tuhan atau majelis dalam menyikapi ya? Karena kita belajar tadi kan 1 Samuel itu memang sepertinya menemplak ya bagi para hamba Tuhan supaya jangan sampai hamba Tuhan melayani anaknya sendiri tidak menjadi teladan. Kira-kira apa yang bisa Bapak berikan masukan untuk kami lah, ya mungkin hamba Tuhan atau para majelis yang memiliki anak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Thank you Mbok Su. Nah, saya pribadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk melihat kembali YouTube Dr. Herianto ketika dia melakukan Mbok Su Cliff pengen surveinya sudah ada. Silakan dilihat, mungkin belum diupload ke YouTube. Di sana ada survei dari Barna Institute yang dikeluarkan untuk menunjukkan persentase hamba Tuhan dan majelis yang anak-anaknya rada bermasalah. Dari sekian banyak hamba Tuhan dan dari sekian banyak majelis yang ada, 50% ke atas itu bermasalah. Ada yang baik, ada. Banyak yang baik. Itu yang menjadi persoalan. Nah, itu surveinya di Barna Institute. Kebetulan saya ada bukunya, bisa diupload dari GWC Ministry akan segera mengupload. Dr. Herianto sudah men-sharingkan pertanyaan-pertanyaan itu, juga dia sudah kasih jawabannya. Nah, bagi saya pribadi untuk menjawab pertanyaan kedua, apa tipsnya? Saya melihat begini. Anak Hofni dan Pinehas itu sebenarnya enggak ada kekurangan teladan. Bapaknya sudah jadi teladan hidupnya. Seorang imam melayani di gereja dan di bait Allah, di kemah suci, dan baik sekali. Keteladanan pelayanan sudah ada. Tapi mungkin ada satu yang kurang dari bapaknya, Hofni dan Pinehas, yaitu keteladanan dalam bersikap. Yang saya garis adalah ketegasan. Tidak disebutkan di dalam firman Tuhan ketika Hofni dan Pinehas diajar dengan keras oleh bapaknya. Bahkan ketika, kata-kata yang muncul di sana adalah, sudah kudengar dari bangsaku, dari rakyatku. Kudengar. Kenapa kata kudengar itu dikeluarkan? Bukan satu tindakan yang saya sudah melakukan tindakan ini. Kok dia cuma dengar doang gitu loh bahasanya. Dia dengar doang, dia hanya dengar, terus dia bersikap apa? Tindakan ini penting, karena begini, bagi saya banyak hamba Tuhan yang bagus, anak-anaknya baik, perfect, bagus. Ya, salah satu anak hamba Tuhan yang saya salut adalah Gembala Pendeta Jeffrey Rahmat. Anaknya salah satu gembala dari GPC Jakarta, itu bagus sekali. Nah, cucunya juga bagus sekali. Kemudian pembicara 3 minggu lagi kita, Pastor Claudia, bapaknya juga adalah seorang emeritus pendeta, anaknya juga bagus sekali. Enggak semua, ada yang bagus, banyak yang bagus. Tapi, keteladanan, gaya, cara edukasi di rumah, dan kemudian bagaimana pendidikan keseharian itu menentukan bagaimana ke depan anak-anak majelis, anak-anak hamba Tuhan ketika bertumbuh.
ketika besar nantinya. Memang benar. Sebenarnya satu pepatah ini tidak akan salah di segala zaman. Satu tetes air nila akan merusak susu sebelanga. Kebaikan-kebaikan banyak hamba Tuhan, anak-anak hamba Tuhan akan rusak ketika ada satu anak hamba Tuhan yang membuat satu kekejian. Sama. Anak-anak Lewi, dari keturunan Lewi, itu semua hamba-hamba Tuhan yang terpuji. Nggak disebutkan. Tapi begitu Hofni dan Pinehas melakukan satu hal yang dursila, itu terang-terangan disebutkan, begitu belak-belakan gamblang. Jadi, saya rasa itu satu hal yang nyata dalam kehidupan kerohanian bagi saya. Selain bukan sepanjang yang saya tahu, sependek yang saya tahu, kaki fisik dan kaki spiritual dari Hofni dan Pinehas yang harus diperbaiki, juga kaki fisik dan kaki spiritual dari bapaknya juga harus diperbaiki. Karena itu semua akan bermula dari awal, dari keluarga yang akan menentukannya. Basic akan kembali ke keluarga. Apalagi Hofni dan Pinehas sudah. Nah, menurut silsilah dari zaman dulu kan Lewi turunkan akan jadi Lewi juga, akan jadi imam juga. Seharusnya mereka sudah tahu, jabatan imam bukan jabatan sembarangan. Kalau sekarang kan beda ya, hamba Tuhan, bapaknya, anaknya bisa jadi pengusaha, bisa jadi jualan, jadi marketing, jadi manajer, bebas. Tapi dulu kan enggak. Dulu kan sangat berbeda sekali. Nah, seharusnya mereka tahu dong, kodrat mereka itu akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi, sangat disayangkan mereka tidak belajar dari bapaknya, Imam Eli, dan mungkin pendidikan di rumah juga tidak seketat, tidak sekeras. Dan satu lagi, saya yakinkan tidak sekeras itu adalah kebiasaan itu loh. Tidak mungkin mereka, memang Alkitab menceritakan mereka ambil garpu, dicucukkan, diambil langsung dimakan. Saya yakin itu bukan sekali, pasti sudah berkali-kali dan itu sudah kebiasaan. Kita lumrahnya, kita mencuri sekali takut. 2 kali takut, 3 kali sedikit, 4 kali sedikit, lama-kelamaan, korupsi, biasa mencuri, biasalah. Nah, itu yang menyebabkan saya sangat yakini bahwa itu adalah kebiasaan mereka dari kecil, dan dibiasakan oleh bapak mereka, begitu. Mungkin, nah, saya mau minta, kalau dari Pendeta Cliff sendiri, ada respon apa ketika melihat ini? Apa yang menjadi tanggapan dari Boksu Cliff sendiri melihat? Ya, memang betul ya. Kadang saya melihat ya hamba Tuhan memang harus juga punya waktu untuk memuridkan anaknya sendiri. Saya lakukan itu untuk anak saya. Nah, tapi memang ya kadangkala pelayanan yang paling awal itu harus dimulai di keluarga. Nah, seringkali para pendeta lupa, yang penting pelayanan gereja begini, sehingga kadang-kadang di nomor 2 kan misalnya mimbar mesbah keluarga, konseling kepada anaknya sendiri atau pemurid, padahal itu yang terpenting. Sehingga kadangkala kalau nggak disadari, acap kali akhirnya jadi melenceng kerohanian. Saya pikir mungkin itu juga terjadi pada waktu itu ya, Imam Pak Eli. Dia mengutamakan pelayanan keimamannya, tapi dia lupa mendidik, karena kebiasaan itu dimulai dari keluarga. Nah, jadi kalau saya pikir apa yang Bapak bilang itu betul, harus diterapkan dalam keluarga, dan bukan hanya sekedar bicara, tapi ada disiplin yang memang betul-betul terjadi, disciple juga, pemuritan yang terjadi. Ya, terima kasih. waduh, Pak. luar biasa. Thank you Pak. Bapak memberikan masukan juga, Bosu. Thank you. Baik, kembali kepada Ibu Desi, penginjil Desi Friska. Ya, terima kasih untuk Bapak atau Boksu Cliff dan untuk Contoh Haryono. Ada Bapak Christian, boleh? Yang raise hand. Oke, Pak Christian, boleh, silakan. Ya, shalom, Pak. Shalom Pak, shalom. Saya tadi agak nggak dari awal mendengarkan, mengikuti. Oke, nggak apa-apa, Pak. Tadi saya baru bergabung jam berapa tadi ya?
Mungkin agak kelewat sedikit. Oke, nggak apa-apa, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, begini. Apakah itu pengaruh dengan tadi Bapak sempat menyinggung tentang teologi kedaulatan Allah? Iya, Pak ya? Kedaulatan Allah ada di dalam segala sesuatu. Oke. Apakah kedaulatan Allah dalam segala sesuatu, apakah itu juga pengaruh dari teologinya, saya lupa, yang menyebut kehendak bebas, free will itu, Pak? Oke. Apakah itu rumusan itu, sehingga tadi kan kita konteksnya Phineas ya dengan Samuel ya. Apakah itu jalan yang dipilih Phineas, anaknya Imam Eli, sehingga Tuhan juga memberikan kepada manusia tadi kehendak bebas. Yang mana mau kamu pilih? Apakah itu termasuk, Pak? Itu maksud saya. Apakah rumusan teologi free will itu berpengaruh ke setiap pribadi manusia? Dia mau milih mana nih? Mau pilih baik, mau milih enggak baik, mau milih ya itu. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Apakah itu termasuk? Kalau termasuk berarti Alkitab itu tidak pincang. Artinya berarti ada gelap, ada terang, Pak. Dan itu memang bukti nyata dari hidup. Apakah itu berpengaruh gitu, maksud saya? Apakah itu termasuk pilihan-pilihannya? Itu saja, Pak, pertanyaan saya. Oke. Makasih. Terima kasih. Thank you, Pak Christian. Nah, benar. Pribadi, kalau pertanyaan Bapak Christian itu sudah masuk ke dalam sistematika tentang Allah. Sistematika doktrin Allah tentang free will dan the sovereignty of God. Kedaulatan Allah dan free will-nya manusia. Saya ingin kembali mengatakan, mungkin hampir sama pertanyaan dengan pertanyaan dari Bapak Boston Sinaga, begitu ya. Di dalam satu kedaulatan Allah, Adam dan Hawa berdosa. Yes. Manusia punya free will. Jadi waktu itu manusia pincang secara rohani. Yes. Tapi dalam perjalanan kehidupannya kan manusia boleh memilih. Ketika dikasih hukum Taurat untuk mendisiplinkan, gagal. Ketika Nabi menyuarakan penghukuman dan lain-lain, gagal, ditolak. Ada imam dulu gagal, Nabi gagal. Begitu Nabi dimintanya raja. Raja juga, malah rakyat terpecah dua karena kegagalan raja. Dan terakhir adalah Tuhan, lihat nih, lu milih Nabi, lu milih imam, lu milih raja. Sekarang lu gak usah milih, gua tawarkan diri aku sendiri untukmu. Nah, jadi bagi saya pribadi adalah free will itu adalah hal yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi free will itu adalah satu hal yang kecil di dalam kedaulatan Allah yang besar. Apa yang daulat? Allah yang menjadi manusia, itu kedaulatan Allah dan itu Tuhan tawarkan. Pilihan saya mau terima apa tidak. Saya mau terima atau saya tidak, begitu. Kalau pada saat itu Israel menerima, maka selamat. Kalau tidak, ya tidak, begitu. Jadi, kalau mau kita bilang benar, Alkitab terang dan gelap, yes, Alkitab sangat jelas. Kelihatan sekali Alkitab terang dan gelapnya. Tetap ada free will. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada kehendak bebas. Contoh ya. Saya tadi mau mulai, saya ambil gelas ini untuk minum. Takut saya nanti haus dan batuk. Free will saya, kehendak bebas saya. Tetapi kehendak bebas saya itu dijaga oleh kedaulatan Allah. Rencana Allah. Allah itu tidak bisa kita pandang linear. Saya nggak tahu, tapi Tuhan, ya pokoknya saya ambil itu. Dalam rencana Tuhan, saya ambil. Sama. Tuhan memberikan juru selamat.
yang gedenya itu. Tapi kita aja milih, you mau apa tidak. Bagi saya kira-kira begitu, Pak. Saya pribadi sangat minta maaf kalau nggak memuaskan. Pertanyaan Bapak masuk ke sistematika dan sangat teoritis, itu akan kita jawab kalau misalnya pembahasan kita akan ke doktrin-doktrin Allah begitu. Tapi intinya bagi saya menjelaskan bahwa keselamatan itu Tuhan berikan, penawaran untuk tidak pincang Tuhan berikan, tapi itu free will kita untuk ambil. Begitu. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Cuman saya ingin begini, Pak. Nah. Ingin mengatakan sedikit, Pak. Apa ya? Kalau kita melihat sesuatu dengan sempurna, itu sangat sulit. Sempurna seperti Tuhan Yesus sendiri sempurna, kan? Dan beliau sangat radikal. Radikalnya artinya begini, Pak. Nah, kita ini kadang-kadang kekristenan ini menjadi eksklusif. Menjadi sepertinya di dalam keselamatan itu hanya aja pada Tuhan kita. Dan banyak-banyak hal yang menyatakan bahwa kita itu eksklusif lah, begitu, Pak ya. Jadi seakan-akan kita seperti sombong rohani. Sementara pribadi setiap orang itu tidak ada satupun yang mencerminkan seperti yang Yesus ajarkan kepada umatnya, kepada para rasul, kepada penulis-penulis. Artinya gini, Pak, semua itu kan proses. Seperti orang Katolik itu, mereka ada menyebutkan bahwa orang yang benar-benar hidupnya seperti Tuhan, dia akan disebut orang suci gitu ya. Contohnya satu, Mother Teresa yang mengabdikan dirinya buat orang-orang penyakit kusta, dan itu terbukti, Pak. Sehingga dia pun kena kusta, kan gitu ya, Pak ya. Kayak Yesus bilang, mungkin itulah teori-teori yang di Alkitab menyatakan ketika pipimu ditampar, kasihkan pipi kiri. Pipi kananmu ditampar, kasihkan pipi kiri. Katakan. Itu kan sulit, Pak ya, untuk dilakukan. Tetapi itu tuntutan orang Kristen untuk seperti Yesus hidup. Tapi banyakkan hamba-hamba Tuhan tidak seperti itu, Pak. Rata-rata mereka ya hidup hedonisme. Ya kan, pakai baju, maaf kata, kalau gerejanya besar, tadi Bapak menyinggung JPCC yang lain-lain, gerejanya besar itu setelannya mereka bisa pakai jas yang harga 30 miliar gitu. Sementara cerminan hidupnya itu saya lihat belum ada seperti Yesus ajarkan itu yang tadi saya bilang. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi sepertinya itu hanya pengakuan kita sendiri, sementara orang yang menilai tidak seperti itu, Pak. Itu maksud saya, Pak. Coba, Pak, dijelaskan sedikit. Memangnya agak melebar dikit lah, Pak. Terima kasih. Oke, thank you, Pak. Saya mengerti jalan pikiran Bapak ya. Okay. Sepertinya pemahaman Bapak akan keluar dua cabang ya bagi saya melihat. Cabang yang pertama bahwa kita orang Kristen sangat eksklusif. Saya katakan ya. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu saudara-saudara harus eksklusif. Keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus. Harus. Tetapi kita nggak boleh sombong rohani. Mungkin itu bahasanya akan lebih tepat. Eksklusif, yang menjadi statement eksklusif adalah saya percaya, saya imani Roma 3 ayat 16 bahwa keselamatan datang dari Kristus. Itu yes. Itu iman kita semua. Tetapi karena iman itu benar, bukan berarti kita boleh sombong rohani. Betul. Saya katakan banyak, gak usah ngomong hamba Tuhan deh, jemaat-jemaat yang sombong rohani, ya. Baru belajar firman Tuhan cuma 2 halaman, langsung ya begitu ya. Betul. Sombong rohani itu ya. Ada, banyak ya. Banyak. Itu yang nggak boleh. Itu yang membuat menghalangi spiritualitas kita pincang.
Karena begitu kita sudah mengenal, tahu, mengimani bahwa Kristus adalah juru selamat, kita semakin belajar seperti Kristus. Nah, itu titiknya dari perkataan dan dari yang sudah disampaikan, saya menangkap bahwa memang benar. Orang Kristen sudah yakin, iman, percaya, dia harus menjadi orang yang tidak boleh menjadi orang yang sombong rohani. Itu dia. Kemudian yang kedua, saya tidak mengklaim, saya pribadi sebagai hamba Tuhan juga, saya tidak mengklaim bahwa gereja-gereja yang gede, gereja-gereja yang besar, bahwa pendeta-pendetanya hidupnya hedon. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menghakimi, karena penghakiman adalah milik Tuhan. Tapi yang saya pastikan adalah, hamba Tuhan akan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Sama seperti Imam Eli. Dia nantinya akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Bukan saja kehidupan pelayanan, tapi kehidupan bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Cliff, apakah dia punya mesbah keluarga, dengan anaknya konseling, curhat, cerita, whatever. Saya sendiri tidak bisa menghakimi kalau gereja besar hedon, gereja kecil tidak hedon, itu milik daripada pribadinya, milik daripada penghakiman dari Tuhan. Tapi saya pribadi melihat, kembali adalah, poin saya adalah, mungkin dari pertanyaan Bapak yang pertama, kalau saya ambil cabang yang tadi, cabang pertama soal sombong rohani, eksklusif boleh, tapi jangan sombong rohani. Yang kedua adalah, kalau gereja besar, hidupnya hedon, tidak mencerminkan firman Tuhan, saya katakan, jangankan pendeta, jemaat yang biasa-biasa dari gereja-gereja yang kecil saja, banyak yang sombong rohani. Jadi sama sebenarnya. Kadang-kadang Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan pun kadang-kadang muncul sombong rohani, lebih tahu daripada orang lain. Sering sekali begitu. Itulah titik di mana kita kadang-kadang, bahkan sering kita pincang di sana. Nah, mungkin saya belum begitu memahami pertanyaannya, tapi kira-kira begitu. Kira-kira sampai di sana saya bisa memberikan tanggapan dan jawaban. Saya tadi melihat Pak Boston mau memberikan tanggapan, silakan Pak Boston. Apa yang mau disampaikan, masukan, silakan. Saya ingin menyangka sebentar Pak ya. Oke. Jadi begini, Pak. Karena Bapak bilang tadi bahwasanya kekristenan itu diidentikan dengan eksklusif. Sebenarnya tidak, Pak. Menurut Pak, sorry Pak, saya mau potong dulu Pak ya. Kekristenan tidak identik dengan eksklusif. Orang Kristen, jadi begini Pak, saya mau lebih menjelaskan. Kekristenan itu hidup dalam tiga, gini. Kita itu ada di masa, kok zaman ini itu disebut sebagai masa yang pluralis. Kita sebagai orang Kristen hidup di zaman pluralis, kita harus pribadi, saya dengan beberapa teman-teman percaya, saya harus eksklusif mengakui. Roma 3:16 kan eksklusif Pak. Betul nggak? Roma 3:16 eksklusif sekali. Eksklusif sekali. Tidak untuk orang-orang yang ya lu nggak percaya ya udah, tapi itu eksklusif sekali. Yang lain saudara-saudara kita nggak percaya melihat Yohanes 3:16 itu ya whatever ya, kita nggak bisa maksa. Tapi itu eksklusif. Itu eksklusif. Tapi ketika saya sudah membuka diri untuk ngobrol dengan orang lain, saya jadinya inklusif, Pak. Dan ketika saya sudah duduk di bidang pemerintahan misalnya, saya harus lebih terbuka lagi, inklusif. Bahkan Gus Dur mengatakan dia itu pluralis. Jadi bukan orang Kristen itu inklusif. No, orang Kristen tidak eksklusif. Orang Kristen itu seharusnya dia inklusif. Tapi untuk iman orang Kristen, sesuai dengan Yohanes 3:16 itu harus eksklusif begitu. Pendeta Togardo Siburian ada menulis buku tentang kerangka Theologia Religionum, itu ada di sana menulis tentang inklusif, eksklusif, dan pluralis. Jelas dikatakan, saya, Bapak Ibu teman-teman saudara yang sebagai anak Tuhan, pribadi,
contoh ini, saya berbicara dengan Bapak Boston Sinaga sebagai seorang hamba Tuhan. Kita bicara harus eksklusif. Saya percaya Kristus, Bapak juga. Udah selesai di sana. End of story. Tapi ketika kita bicara dengan orang yang tidak, yang tetangga kita, saudara hijau kita akan bilang, kita terima, kita rangkul dia. Itu inklusif. Tapi kalau kita sudah duduk dalam pemerintahan, contoh ya, saya ambil contoh. Sederhana. Bapak Kasat terbaru, ini kasus yang paling baru. Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal Dudung, dalam acara di Bali, dia mengatakan bahwa jadi orang nggak perlu banyak sekali memperdalam agama. Dia Muslim, ada banyak ahli agama yang langsung serang dia. Pernyataan dia benar, saya katakan sangat benar. Kenapa? Dia di dunia luar, banyak orang mendengar. Dia harus inklusif. Kalau pribadi dia ketika berbicara dengan orang Muslim sesama, oh itu harus eksklusif, harus sembahyang, rakatnya berapa, kemudian bagaimana segala sesuatu harus eksklusif sekali. Tapi dia berbicara di depan umum, dia harus inklusif. Nah itu jadi beda. Bukan mengatakan orang Kristen itu eksklusif, bukan. Bukan, no. Itu konteks yang berbeda. Kira-kira begitu, Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya ingin menyangka sebentar, Bapak tadi Bapak berkata bahwa spiritualitas kita ini harus makin bertumbuh. Yes. Jadi saya mau perhadapkan dengan situasi zaman sekarang ini, Pak, di mana banyak sekali penderitaan di dunia ini, seperti salah satu contohnya ya seperti COVID-19 dan juga baru-baru ini terjadinya letusan Gunung Semeru. Ya, betul. Ya. Jadi kalau secara fisik manusia lemah, apalagi secara rohani, spiritualitas semakin lemah. Bagaimana caranya ya? Kalau kita berkata kepada orang-orang yang terkena COVID-19 itu, atau kepada yang daerah letusan Gunung Semeru itu, kalau kita katakan kalau spiritualitas kalian harus bertumbuh ya, kalau dengan cara apa? Kalau hanya secara teori saja mereka tidak secara teori ya biasa-biasa ya, tapi kalau secara praktiknya belum ada. Itu aja saya ingin menyangka ya Pak. Terima kasih. Saya ingin coba menjawab. Tidak ada hubungan antara COVID-19, Gunung Semeru meletus dengan spiritualitas manusia yang semakin rendah. Nggak ada hubungan. Karena ini sudah kembali tadi yang saya katakan, the sovereignty of God, kedaulatan Allah. Oke, ini kedaulatan Allah. Allah mau buat COVID-19, ya monggo. Allah buat Semeru meletus, monggo. Yang di Medan, Bapak Boston Sinaga di Medan, di Sumatera Utara, Gunung Sinabung yang beberapa tahun lalu meletus sampai berhari-hari, berbulan-bulan dipenuhi kabut asap putih baru sampai ke kota Medan juga, ya monggo. Ketika itu terjadi, apakah ada hubungan dengan orang yang spiritualitasnya rendah mau tinggi? Enggak ada. Nah, saya ambil satu cerita begini. Satu buku Carl Jung ada satu buku, dia menuliskan satu buku begini. Ketika dia berada di Camp Schwyz, tempat di mana Nazi Jerman menahan orang-orang Yahudi untuk dibantai. Holocaust pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Hitler sedang mengagungkan dirinya untuk membunuh orang-orang Yahudi, pembantaian. Salah satu bukunya, Carl Jung menulis begini. Ini ceritanya, ada dua orang anak Yahudi yang mau digantung. Gantung ya, hukuman gantung begitu. Satu, tubuhnya gemuk, berisi. Satu lagi tubuhnya kurus. Oke. Ketika yang pertama kali yang gemuk ini digantung, ini satu kisah nyata yang diceritakan kembali. Ketika yang gemuk ini digantung gitu, dia langsung tercekek, langsung mati. Kemudian ketika yang kurus digantung, badannya kurus,
ketika digantung, waktu itu Jerman lagi musim dingin sekali. Di tengah-tengah musim dingin itu, ketika anak itu digantung, dia tidak langsung mati karena badannya kurus. Jadi dia tercekek dan melayang-layang di tiang gantungan itu. Tiang gantungan dia melayang-layang tercekek dan akhirnya mati. Orang bertanya, di manakah Tuhan ketika dia begitu menderita? Teolog mengatakan sangat jelas, Tuhan berada bersama dengan dia di tali gantungan. Sama seperti orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Tuhan, kalau engkau Tuhan, jangan lupakan aku ketika engkau sampai ke surga. Dan Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi, di manakah Tuhan ketika penjahat itu mengalami penderitaan? Jawabannya, Tuhan bersama dengan dia. Immanuel. Apapun penderitaanmu, apapun kesusahanmu, mau COVID, mau Gunung Semeru meletus, mau Garuda meledak, mau apapun itu, tetap Tuhan bersamamu dengan imanmu. Nah, permasalahannya kan kembali imannya itu yang dipertanyakan. Betul. Jadi kembali permasalahan ada bukan karena imannya rendah. No, jangan kita balik. Tapi ketika kita beriman, masalah tetap ada. Ketika COVID-19, yang mati, yang meninggal itu banyak pendeta-pendeta baik, bagus secara pelayanan. Bagus. Contoh yang saya sangat salut adalah satu pendeta yang di Singapura, dia meninggal karena jantung, dari Gereja Reform Indonesia di Surabaya, lupa saya namanya. Dia meninggal, masih muda dia, jantung. Terus kita akan bertanya, emang Tuhan nggak sayang dia? Emang imannya kurang baik? Tuhan sayang dengan dia. Tuhan bersama dengan dia meskipun dia harus meninggal. Pertanyaannya adalah, ketika semua orang mengalami masa-masa sulit, kita dituntut untuk mempertebal, memperdalam, mempertinggi. Tadi dikata oleh Pendeta Cliff, pemuritan kita. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada waktu, mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita mendengar. Mari kita melakukan yang firman Tuhan katakan. Itu. Jadi pertanyaannya kembali, Tuhan, di mana Tuhan ketika ada COVID, ada Gunung Semeru meletus? Sama. Di mana Tuhan ketika orang jahat nih ya, yang disalib di sisi Tuhan, di sebelah Tuhan Yesus? Jawabannya Tuhan bersama dengan dia. Di Firdaus lagi. Tuhan bersama dengan dia. Immanuel. So, itu jawaban saya. Kira-kira begitu, Pak Boston. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita menutup? Nggak ada pertanyaan, berhubung kita juga sudah mau selesai 10 menit lagi. Baik. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin menampilkan slide, saya minta admin Jakarta menampilkan slide terakhir saya. Semoga ini menjadi satu hal yang penting untuk kita ingat. Silakan Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Religion is belief in someone else's experience. Religion, agama, adalah satu kepercayaan terhadap pengalaman dari orang lain. Itu agama. Tapi spiritualitas itu adalah mempunyai pengalaman sendiri. Itu penting. Bagaimana kita mau bertumbuh spiritualitas kita, berpengalamanlah dengan Tuhan supaya kita tidak menjadi pincang rohani. Berpengalamanlah. 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 Baik, sebagai penutup saya minta kesediaan untuk Pendeta Cliff Sulaiman untuk boleh menutup dalam doa bagi kita semua. Ya, baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih pada malam hari ini kami sudah mendengar firman yang menyentuhkan hati kami Tuhan. Oh, seringkali kami Tuhan terjebak dengan religi, tapi spiritual kami begitu rendah Tuhan. Tapi biarlah kami sadar supaya kami tidak mengalami kaki yang pincang. Tapi hidup kami
diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan sejak hari ini, sehingga hidup kami boleh memiliki spiritual di dalam Engkau. Karena Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Haryono, yang menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Kristus dan diselamatkan bagi-Mu. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.